Alhamdulillahilladzi ala ni'mati syahr Ramadan wa bi nuril iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih Masjid Khadijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka kita sudah wajib syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Syukur tanpa ada sebab, karena banyak di antara kita yang bersyukur ketika Allah tambahkan nikmat yang berupa dunia yang bisa dihitung dan bisa dilihat, baru bersyukur. Ketika mendapatkan nikmat dunia berupa uang, berupa kendaraan baru mengucap nikmat syukur. Padahal ketika Allah pertemukan dengan bulan yang begitu mulia, bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang tidak terhitung nilainya. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang bersyukur karena itu tadi, hanya kenikmatan dunia semata baru kita bersyukur. Maka itu adalah syukurnya orang-orang materialisme, orang-orang yang menilai segala sesuatunya hanya dengan dunia. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, suri tauladan kita, idola seluruh umat Islam yang ada di dunia, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam, yang telah memberikan cahaya penerangan, yakni cahaya Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan sudah beberapa hari kita jalani. Tentu ini sebuah momentum, karena jarang sekali saudara-saudara kita, mungkin sekeliling kita, kalau kita lihat Ramadan kemarin masih bersama kita, mungkin Ramadan tahun ini tidak bersama kita. Jadi mari kita manfaatkan Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebenar-benarnya. Puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita telah diwajibkan berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Tujuan kita diwajibkan berpuasa oleh Allah adalah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang hikmah puasa Ramadan. Mari kita renungi bersama-sama, karena Ramadan ini ternyata begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam sebuah bulan Ramadan. Yang pertama adalah yaitu menambah ketakwaan kita. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah tadi, kuncinya setelah kita Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajri bih. Semua amal anak Adam untuknya, kecuali illa siyama fa innahu li, puasa untukku, wa ana ajri, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita merenungi sebuah hadis ini, begitu spesialnya bulan Ramadan, sampai-sampai Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis tadi, siyamuli. Kalau kita buka kitab-kitab itu, tidak pernah Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan sholatuli, az-zakatuli, as-sodaqatuli. Tidak pernah. Hanya Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, afsiyamuli, puasa ini untukku.
Rasulullah gak pernah mengatakan sholat ini untukku, zakat ini untukku. Hanya ada di bulan Ramadan. Begitu spesial di bulan Ramadan. Maka hikmah yang pertama adalah untuk menambah ketakwaan kita. Kalau Allah sudah memfirmankan dalam sebuah hadis qudsi seperti ini, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk menambah ketakwaan kita. Bapak Ibu rahimahullah, hikmah yang kedua adalah melatih keikhlasan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan puasa adalah ibadah yang paling dekat dengan sifat ketulusan. Kenapa? Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Kita berpuasa sungguh-sungguh atau tidak, yang tahu hanya Allah, bukan orang lain. Maka sampai dikatakan menambah ketulusan dan keikhlasan. Dan yang ketiga adalah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimahullah, mari kita jadikan momentum Ramadan ini momentum yang benar-benar mengharap pahala dari Allah. Karena kuncinya tadi cuma dua. Puasa itu cuma dua kuncinya. Iman dan ihtisaban. Kita penuh dengan keimanan dan mengharap pahala. Bukan mengharap yang lain. Bukan kita mengharap pujian si A, bukan kita mengharap pujian si B, atau bukan pula kita karena disanjung-sanjung menjadi orang yang alim, bukan. Tapi karena tadi iman dan ihtisaban. Jangan sampai ketika kita Ramadan lalu kita tidak mendapatkan apa-apa, maka kata Rasulullah, dia adalah orang yang rugi. Dan hikmah yang berikutnya dari aspek sosial, Ramadan juga memiliki hikmah yang begitu dahsyat dalam aspek sosial, yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Sebagaimana yang dinukil dalam sebuah kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa lapar yang dirasakan saat kita berpuasa menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Makanya ketika kita lihat, tidak jarang orang-orang ketika mengadakan buka puasa bersama di panti asuhan, mengundang yatim piatu, mengundang orang fakir miskin untuk merasakan betapa indahnya berbagi, betapa indahnya kebersamaan. Itu hanya ada kita rasakan ketika bulan Ramadan. Ketika tidak Ramadan, sulit kita menemukan hal-hal semacam itu. Dan yang dari aspek kesehatan, Ramadan juga memberikan hikmah ternyata dalam sebuah aspek kesehatan, yaitu mendetoksifikasikan dan pembersihan tubuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah kitab At-Tibur An-Nawawi karya Imam Ibnu Qayyim, dia menjelaskan bahwasanya puasa itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit karena memberikan waktu bagi organ tubuh kita ini untuk istirahat. Jadi puasa itu bukan satu hal yang sia-sia. Dari secara kesehatan itu memiliki efek yang luar biasa. Saya kerja di rumah sakit. Kami pernah mengalami, waktu itu kami pas COVID itu kami ada 20 orang isolasi di rumah sakit. Tenaga medisnya diisolasi di rumah sakit. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang saya berinisiatif waktu itu. Kayaknya perlu puasa, karena betul-betul badan itu gak enak. Ketika 2 hari menjelang mau diperiksa lagi, kami puasa. Saya puasa 2 hari itu dan diikuti dengan baik. Alhamdulillah. Ternyata tak tanya yang lainnya bagaimana setelah puasa. Masya Allah, badan kayak lebih enteng, lebih enak. Ternyata secara ilmu kesehatan, setelah saya tanya sama dokter, virus itu adalah makanannya itu adalah karbohidrat, gula. Itu nasi itu ada karbohidratnya, buah-buahan, itu karbohidrat. Itu adalah makanannya virus. Ketika kita berpuasa, kita tidak memasukkan karbohidrat dalam tubuh. Jadi virus gak ada makanannya. Begitu dahsyatnya semua puasa. Subhanallah, sampai ada seorang dokter itu dia mengobati semua penyakit dengan puasa. Di Kediri kalau tidak salah itu ada seorang dokter, penyakit apapun datang ke dia disuruh puasa sama sholat malam.
puasa, sholat malam, 30 hari cek ulang. Dan alhamdulillah pasiennya kankernya hilang. Masya Allah. Begitu dahsyatnya secara aspek kesehatan hikmahnya Ramadan ini. Lalu secara aspek ekonomi juga memberikan hikmah yang luar biasa Ramadan ini, yaitu mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan lebih hemat. Yang mungkin sebelum Ramadan kita lebih boros, boya-boya, beli ini, beli itu, makan ini, makan itu. Sebelum Ramadan kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang tidak perlu. Sebagaimana yang telah dijelaskan, makan dan minumlah, dalam sebuah hadis itu dikatakan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Nah, ini mengajarkan kita untuk hemat, untuk tetap tidak boros dalam berbelanja. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita petik dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, Masjid Khadijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini ternyata setelah kita teliti satu persatu tadi, begitu banyak memiliki hikmah yang sangat luas. Dan semoga dengan apa hikmah-hikmah yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa semakin semangat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan serta dengan penuh keimanan. Allahumma a'inna ala siyamihi wa qiyamihi. Semoga Allah membantu kita dalam menjalankan bulan puasa ini serta ibadah-ibadah yang lainnya. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.